zakatul ilmi, zakatnya ilmu. Jadi bukan cuman harta saja yang harus kita tunaikan zakatnya, ternyata ilmu itu ada zakatnya juga yang harus kita keluarkan. Ya, kata beliau, addi zakatal ilmi sadi'an bil haqq ammaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar muwazinan bainal masalih wal madar. Tunaikan tuh zakat ilmu. Apa sih zakat ilmu tersebut? Shadi'an bil haqq, sampaikan kebenaran. Itu zakat ilmu, sampaikan kebenaran tersebut ya kepada orang lain, terlebih khusus keluarga kita, terlebih khusus kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, karena mereka itulah yang semuanya kita dimintai pertanggungjawabannya. Amaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar, dan diantara zakat ilmu pula itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu termasuk diantara zakat ilmu ya. Maka ini penting, jangan sampai kita belajar dan terus belajar kemudian enggan untuk menunaikan zakat ilmu itu. Gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, enggak, takut ya, saya kan belum sempurna ya. Enggak demikian jamaah sekalian. Muwazinan bainal masalih wal madar, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan keburukan. Jadi jamaah sekalian, enggak semua ya, enggak semua dalam sebuah kondisi dan keadaan kita harus memerintahkan sebuah perkara. Enggak, ada di beberapa saat itu termasuk dari hikmah kita enggak memerintahkan seseorang, dan juga termasuk bagian dari hikmah kita enggak melarang seseorang ya. Pertimbangan maslahah dan mafsadat, tidak boleh tuh seseorang kemudian, makanya dalam kaidah usul fiqh itu apa, menolak mudarat itu lebih diutamakan dibandingkan meraih kemanfaatan ya. Menolak mudarat, keburukan itu lebih didahulukan dibandingkan apa, memetik dan mengambil kebaikan. Contoh ya, contoh nih, sholat berjamaah ya, contoh kecil aja nih, sholat berjamaah, qadarallah masyaallah, kebetulan jamaahnya ramai ya, masjidnya penuh jamaahnya masya Allah ya. Ketika sholat tersebut di akhir dari rakaatnya duduk tasyahud akhir, contohnya ini aja ya, oh dia karena ingin menegakkan sunnah Nabi, ingin ngotot duduknya, duduk apa, tawarruk ya jamaah sekalian, ngotot, nggak peduli orang di sampingnya mau teriak karena kejepit, nggak peduli ya, katanya ini sunnah Nabi, ini kebaikan nih. Bukan begitu jamaah sekalian ya. Menjaga kehormatan saudara kita, tidak menyakiti saudara kita itu lebih diutamakan. Gimana mungkin dia bisa khusyuk sholatnya kalau kita tindis ya, ya jamaah sekalian. Makanya beragama jangan hanya sekedar modal semangat, tapi harus terukur dan terarah dengan ilmu agama. Jadi nggak apa-apa pada saat kondisi yang tidak memungkinkan tersebut duduk iftirash ya jamaah sekalian, jangan paksain ya, jangan paksain kemudian kita sakiti ya, sakiti muslim itu haram hukumnya ya. Duduk iftirash itu, tawarruk itu hukumnya sunnah ya. Jangan sampai kemudian perkara tersebut menjadikan fitnah, akhirnya oh nggak mau lagi sholat di sini ya. Ya jamaah sekalian, banyak ya, banyak ya.
Lihat juga bagaimana ketika seorang Arabi itu kencing di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh hikmahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh menahan para sahabat, jangan kalian menghardik dia, ya, menyerang dia, jangan, biar selesaikan dulu, ya, hajatnya untuk membuang air kecil tersebut. Luar biasa, ya. Setelah orang Arabi tersebut kencing, selesaikan hajatnya, baru Nabi minta air. Coba kalau dikejar, kencingnya akan kemana-mana, betul nggak jemaah sekalian? Tapi karena dibiarkan begitu, maka mudah dibersihkan di satu tempat, ya. Barakallahu fiik. Jadi selalu muazinan bainal masalih wal madar, selalu, ya, diukur dengan apa? Pertimbangan kemaslahatan dan kerusakan, ya. Jadi bukan modal semangat, ya, harus seorang muslim itu pikirannya jauh ke depan, ya. Barakallahu fiik. Nasyiran lil ilm, dia sebarkan ilmu tersebut, itu juga merupakan bagian dari zakatul ilm, zakat ilmu. Sebarkan jamaah sekalian, ya. Kalau ada catatan-catatan penting dari faedah-faedah ilmu agama, ambil bagian untuk share, ya. Jangan kalau ada cerita-cerita lucu, kita yang paling pertama share, giliran ilmu agama loyo, jangan, ya. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa nasrul ilm, menyebarkan ilmu agama itu merupakan salah satu sebab dari pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita mengambil bagian dari perkara yang satu ini. Jangan mau kalah semangat dengan orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin, ya. Mari berlomba-lomba memanfaatkan media sosial tersebut untuk menyebarkan dan menyebarluaskan kebaikan. Kita harus lebih semangat dibandingkan mereka, karena kita berada di atas kebaikan, karena apa yang kita share dan sebarkan itu adalah kebaikan, karena apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau kita memang belum mampu untuk mencatat sebuah catatan yang bagus, yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita dan kaum muslimin, ya paling minimal mari dong kita semangat untuk menyebar kebaikan-kebaikan di tengah kaum muslimin. Barakallahu fiik.